materi kita yaitu masalah yang melibatkan trigonometri. Trigonometri ya. Nah, masalah yang melibatkan trigonometri, yang pertama kita bahas tentang luas segitiga ya. Nanti kan anggap aja ini segitiganya ya. Segitiga A, B, C. Nah, maka kita tentukan tingginya. Ini tingginya, ini T. Ini adalah apa namanya C. Masih ingat ya, ini yang namanya B, ini yang namanya A. Yang di depan sudut A adalah A, di depan sudut B adalah B. Maka misalnya ini ada 15 ya, 15 cm. Yang ini adalah 8 cm. Maka luasnya itu adalah setengah kali C kali T, atau setengah alas kali tinggi. Kalau kita pakai simbol berarti setengah AB kali ini CD ya, kita sebut CD. Nah, berarti setengah C-nya adalah 15, tingginya adalah 8 cm. Ini sama saja dengan 60 cm persegi. Itu cara menghitung luas segitiga. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, sebenarnya kalau ada unsur-unsur yang diketahui, misalnya ini, kita cari rumusnya ya. Ini A, tanpa kita ketahui tingginya, ini B, ini C. Kita tahu ini B ya, depan sudut B, ini yang depan sisi C, yang depan A adalah A. Nah, kita tarik garis tinggi. Ini tinggi yang pertama ya, tinggi pertama. Tinggi itu adalah garis yang ditarik dari sudut ke salah satu sisi dan tegak lurus ya, itu namanya garis tinggi. Maka kalau kita perhatikan tinggi itu diperoleh dari mana? Kita ingat tinggi itu sama saja apa? Dari arah sini, segitiga misalnya ini di A di C itu nama, maka tinggi satu ini satu ya, satu itu sama saja adalah B sin A. Tinggi itu juga T1 itu juga kalau kita lihat dari segitiga C di B itu sama saja dengan apa? A sin B. Nah, karena tinggi itu sama, maka ini bisa kita tentukan untuk menentukan luas. Maka luasnya itu bisa dinyatakan dengan apa? Alasnya adalah C kali B sin A, atau luas itu juga setengah ya, maaf ya, setengah alas kali tinggi, setengah kali C yang pakai A sin B. Oke ya, atau ditulis kalau berdasarkan urutan berarti ini setengah BC sin A, ini setengah AC sin B. Nah, cirinya ya, cirinya BCA, ACB ya. Nah, sekarang gimana kalau melibatkan sudut C? Kita tarik garis. Misalnya gini, kita tarik garis dari sini yang tegak lurus. Kita sebut ini, anggap aja ini tegak lurus ya, tegak lurus. Ini kita sebut T2. T2 itu bisa diwakili dengan apa? Nah, T2 adalah B sin C. Atau T2 itu bisa dinyatakan ke arah sini. T2 ini adalah C sin B. Maka alasnya adalah alasnya adalah A ya. Alasnya sama dengan A. Maka luas itu adalah setengah kali alas. Tingginya T2-nya adalah B sin C. Atau bisa juga setengah A-nya tetap, ini C sin B. C sin B. Nah, atau ditulis setengah AB sin C setengah AC sin B. Nah, jadi semuanya terlibat ya, A, B, C, A, C, B. Oke ya. Jadi gampang hafalnya. Jadi kalau kita nyatakan luas segitiga ABC, segitiga ABC sembarang ya, itu bisa dinyatakan dengan apa? Setengah AB sin C setengah BC sin A setengah AC sin
B. Nah, oke ya. Sekarang kita ambil contoh soal ya. Perhatikan segitiga di bawah ini. Segitiga, kita sebut segitiga PQR ya. QR berikut. Tentukan luasnya. Nah, saya gambarkan misalnya ini ya. Ini misalnya 60 derajat. Di sini ada VQR. Ini nilainya adalah 18 cm. Kemudian yang diketahui adalah 40 ya. Nah, unsur apa yang diperlukan untuk menentukan luas segitiga? Kita harus cari QR ya. Atau kita cari PQ. Kalau kita mencari QR berarti melibatkan sudut R. Kalau kita mencari PQ berarti melibatkan sudut 60. Nah, tetapi semua dilibatkan. Kita cari sudut R dulu. Sudut R itu sama dengan 180 dikurang sudut V plus Q. Sama dengan 80 dikurang 40 ditambah 60 ya. Hasilnya ada 180 dikurang 40 tambah 60 100 ada hasilnya adalah 80. Nah, kita ketemu sudah segitiga tadi PQR. Ini tadi 40, ini 60, ini 80. Sedangkan sisi ini adalah 18 cm. Terserah kita mau mencari QR ataupun mencari VQ, kita bisa menentukannya ya. Nah, sekarang kita cari itu dulu. Kita cari yang P ya atau R. Di P-nya ini R ya. Nah, kita ingin pakai 60 R. Rumusnya ini V ya. P per sin sorry ini V ya, ini Q per sin Q sama dengan R per sin R. Nah, Q-nya adalah 18 per sin 40 sama dengan R-nya nggak tahu ya, per sin 80. Sehingga ketemu R-nya adalah 18 kali sin 40. Sin 18 kali sin 80 dibagi sin 40. Hasilnya adalah 18 kali 0,985. Sin 40 adalah 0,643. Kalau kita gunakan kalkulator hasilnya adalah 27,6 cm. Jadi ketemu R-nya. R-nya adalah 27,6 cm. Sehingga ini nggak usah ya, nggak usah. Sekarang luasnya adalah setengah Q kali R sin V. Setengah kali Q-nya adalah 18, R-nya adalah 27,6 dikali sin 60. Sin 60 itu karena kita sudah menggunakan desimal, sebenarnya sin 60 adalah saja dengan setengah akar 3. Sehingga hasilnya adalah setengah, tapi kalau kita desimalkan ini 27,6 kali 0,866 ya. Hasilnya adalah 215,11 cm persegi. Jadi ketemu luasnya. Oke ya, ada kalanya segitiga itu tanpa diketahui apa? Ketahui ketiga sisinya. Sisi-sisinya. Atau sering disebut SS, SS, SS. Nah, untuk yang tadi ciri untuk menyatukan segitiga ini saya ulangi lagi. Ini adalah sisi, sudut, sisi ya. Artinya sudutnya diapit, sudut diapit oleh kedua sisi. Sudut diapit
oleh kedua sisi. Itu gunakan itu ya. Nah, sekarang kita coba yang sisi. Di SMP, kita tahu untuk menentukan luasnya, masih ingat ya? Itu adalah akar dari S kurang A, S kurang B, S kurang C. Ini menentukan luas jika kita tidak mengetahui sudutnya. Tetapi bisa juga kita gunakan apa? Gunakan cos, aturan cos. Nah, nanti akan saya tunjukkan yang mana yang menggunakan aturan cos, yang kita tunjukkan bandingkan dengan yang menggunakan rumus ini. S itu sendiri sudah ingat ya, A tambah B tambah C dibagi 2 atau setengah keliling ya, setengah keliling. Karena A tambah B tambah C adalah keliling. Nah, sekarang kita ambil contoh soal. Berapa contoh soal kita ambil dari latihan ya. Ya, yang pertama saya gunakan yang untuk yang diketahui sisinya. Kemudian saya cek yang nomor 3 ini sudut dan sisi. Lalu yang terakhir kita gambarkan, ini ketahui sama ya, mirip, tapi itu digambarkan nomor 8, tapi dia membentuk segitiga menggunakan sudut-sudut istimewa. Nah, kita coba yang pertama. Kita sketsa aja ya. Misalnya ini PQR ya. PQ-nya itu 6 cm. Oke ya. Kemudian QR-nya adalah 7 cm. Kemudian VR-nya adalah 5 cm. Nah, kita bandingkan dengan cara, ada dua cara ya. Yang pertama kita gunakan aturan luas. Luas sama dengan akar S kurang A, S kurang B, S kurang C. Nah, S-nya itu sendiri adalah 5 tambah 7 tambah 6 ya, bagi 2. 5 tambah 7, 12 tambah 6 adalah 18 bagi 2 adalah 9. Nah, maka luasnya, cara gampangnya ya, ini S-nya adalah 9, berarti 9 kurang 5 kali 9 kurang 7 kali 9 kurang 6. Nah, ini 9 ya, ini 4, ini 2, 9 kurang 7, 2, 9 kurang 6 adalah 3. 9 dan 4 ini bisa dikeluarkan akarnya menjadi 3 dan 2. 3 kali 2, 6, berarti 6 akar 6. Nah, kalau kita desimalkan, 6 akar 6 ini sama saja dengan, kita desimalkan adalah 6 akar 6 ini sama saja dengan 14,70 ya, cm persegi. Nah, sekarang saya coba menggunakan cos. Kita cari yang ini, sudut ini, sama aja. Kita cari sudut P. Cos P itu rumusnya apa? Ini Q ya, ini R, ini V. Q kuadrat plus R kuadrat min V kuadrat per 2QR. 5 kuadrat tambah 6 kuadrat dikurang 7 kuadrat dibagi 2 kali 5 kali 6. 5 dikuadratkan adalah 25 tambah 36 kurang 49 dibagi 2 kali 5 kali 2 adalah 60. Ini hasil akhirnya adalah 12 ya, 12 per 60 atau 1/5. Nah, 1/5 ini cosnya. Maka sinnya, ini cosnya ya, maka sin itu sama saja dengan apa? Akar 5 dikuadratkan dikurang 1 kuadrat dibagi 5. Akar 25, akar 24 per 5. Akar 24 per 5 ya. Atau kalau kita sederhanakan 24 itu adalah 2 akar 6 ya per 5. Oke ya. Maka luas itu sama dengan R ya. R setengah R Q kali R sin P. Berarti setengah, Q-nya adalah 5, R-nya adalah 6 kali 2 akar 6 per 5. Ini dicoret ya. 2 kali 6, 2 setengah bagi, ini setengah bagi 2, sisanya 6 akar 6. Sama ya, sama dengan 14,70 ini, sama. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau lupa rumus,
maka gunakan aturan cos, kembalikan ke sin. Tetapi kalau lupa tidak mengerti aturan cos, maka kita gunakan rumus dengan L sama dengan S akar S kali S kurang A, S kurang B kali S kurang C. Hasilnya tadi adalah 14,70 ya, 14,70. Jadi jawabannya adalah B. Nah, selanjutnya kita coba langsung soal yang nomor 3. Karena mirip-mirip yang lainnya, kita gunakan soal nomor 3. Nomor 3, ini segitiga 115A-nya ya, agak lebih dari, nah gini. Nomor 3, ini A-nya di sini A, B, C. Nah, 115, ini 115 A-nya ya. Kemudian B-nya tidak diketahui, B-nya 30 ya. Nah, otomatis C-nya sudah tahu ya, sudut C itu adalah 180 dikurang 115 ditambah 30. 180 dikurang 145. Hasilnya adalah 45. Jadi C-nya 45. Oke ya. Kemudian yang diketahui lagi adalah BC adalah 8 cm. Nah, berarti kita gunakan, kalau kita menggunakan sudut ini, berarti kita mencari AB. Kalau menggunakan sudut yang atas, berarti kita mencari AC. Nah, ini sisi ini namanya sisi C, ini sisi A, ini sisi B. Kalau kita menggunakan mencari sisi C, berarti kita gunakan 30 sebagai sudut apitnya ya. Maka kita cari A per sin A sama dengan C per sin C. A-nya adalah 8 ya, per sin 115 sama dengan C-nya adalah belum diketahui per sin. Saya keliru ya, ini tadi 145 35 keliru ya, 35. Oke ya, sudah. Ini sin 35. Nah, kalau demikian C-nya adalah 8 kali sin 35 dibagi dengan sin 105. Nah, 115. Nah, kalau kita gunakan kalkulator, C-nya itu sama saja dengan apa? 8 kali sin 35 itu adalah 0,5736. Sin 115 itu adalah 0,9063. Jadi ini sekitar hasilnya adalah 5,06 ya kalau kita gunakan kalkulator. Nah, sekarang lalu kita cari luasnya itu adalah setengah. Kita pakai ini C sudah dapat ya, setengah AC sin B. Nah, ini setengah, A-nya adalah ketemunya di soal 8 ya, C-nya sudah ketemu 5,06, sin B adalah sin 30. Sin 30 itu setengah ya, sama saja dengan setengah ya, setengah. Nah, ini setengah, ini sisa 4, berarti sisa 2. Berarti sama saja hasilnya adalah 12, 10 ya. Berarti 10,12 cm persegi. 10,12 cm persegi. Kita cek hasilnya. Oh ya, jawabannya E ya. Nah, sekarang yang nomor 8, kita ambil yang nomor 8. Karena ini bentuknya adalah bentuk akar semua. Berarti kita bisa membuatnya ke dalam bentuk sudut-sudut istimewa ya. Nomor 8. Nomor 8. Ini 105. Ini 30. Ini yang ya, ini 45 ya. Ini 45. Ini A, ini B, ini C. Yang ini 4 cm. Nah, saya ingin tegaskan dulu, karena 45 adalah sudut istimewa, 30 itu sudut istimewa, sedangkan 105 ini bisa dinyatakan dengan sudut istimewa juga, yaitu apa? Sin 105 itu sama saja dengan apa? Sin 60 tambah 45. Aturan sin bahwa ini sin 60 dikali cos 45 ditambah cos 60 dikali sin
45. Ini hasilnya sin 60 adalah setengah akar 3, cos 45 adalah setengah akar 2, ditambah cos 60 adalah setengah, sin 45 adalah setengah akar 2. Ini hasilnya adalah 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Kalau kita kurung ini bisa dinyatakan akar 6 ditambah akar 2. Oke ya. Nah, nilainya sementara. Maka kita untuk menentukan sudut kita cari yang B. Untuk menentukan luas kita cari yang B aja ya. B. Yang dicari ini yang A, ini ya sorry. Ini yang C kita cari. Kemudian yang ini B-nya, maka nanti akan luasnya adalah setengah BC sin A. Nah, maka kita cari yang C menggunakan aturan sin. C per sin Q sama dengan B per sin B. C-nya, oh nggak ada ya. C per sin 30 sama dengan B 4 per sin 105. Nah, sin 30 itu adalah setengah ya. Setengah sama dengan 4. Sin 105 itu adalah 1/4 kali akar 6 ditambah akar 2. Oke ya. Nah, kalikan silang. Ini hasilnya, saya tulis di sini. C itu sama saja dengan setengah kali 4 adalah 2 per 1/4 kali akar 6 plus akar 2. Atau 8 per akar 6 ditambah akar 2. Saya nggak mau rasionalkan dulu. Ini C-nya. Sehingga kita masukkan untuk mencari luasnya. Luas itu setengah, B-nya 4, C-nya tadi 8 per akar 6 plus akar 2 dikali sin 45. Nah, sin 45 itu adalah setengah akar 2 ya. Nah, jadi hasilnya nanti saya tetap terus ini akar 6 plus akar 2 kali setengah akar 2. Setengah dengan setengah ini mematikan adalah 4. Berarti sisanya 8 akar 2 per akar 6 plus akar 2. Oke ya. Nah, kalau kita rasionalkan, ini kita kalikan dengan apa? Kalikan dengan akar 6 kurang akar 2 per akar 6 min akar 2. Sekawan ya. Nah, kalau kita kalikan yang di atas 8 kali 8 akar 2 dikalikan akar 6 adalah 8 akar 12. Kemudian 8 akar 2 dikali min akar 2 berarti min 8 akar 4. Bawahnya adalah 6 dikurang 2. Akar 6 kuadrat dikurang akar 2 kuadrat. Ya. Ini kan akar 12 itu sama saja dengan 2 akar 3 ya. 2 kali 8, 16 akar 3. Kemudian 8 itu akar 4 adalah 2. 2 kali 8 adalah 16. Ini 6 dikurang 2 adalah 4. Kalau kita faktorkan 16 dikeluarin. Jadinya akar 3 min 1 ya. Per 4. 4 dibagi 16. 16 bagi 4 adalah 4. Akar 3 min 1. Jadi luasnya adalah ini, sentimeter persegi. Akar 4 ya. Luasnya adalah 4 kali akar 3 min 1. Jawabannya B ya. Nah, sekarang kita coba lagi yang agak mirip-mirip ini ya. Nah, kita perhatikan soal nomor 10. Kalau 9 dengan 10 kurang lebih sama ya. Nah, nomor 10 ya. Kalau segi 6 ya di dalam lingkaran, kita bikin lingkaran ya. Ini kita titik ini segi 6 ya. Nah. Segi 6 beraturan ya. Jadi kalau beraturan berarti ukurannya sama. Nah, coba perhatikan. Yang diarsir ini yang dicari. Tentukan luas daerah yang diarsir. Oke ya. Ini 4 ya, 4 cm. Nah, kita arsir yang ini. Nah, perhatikan untuk menentukan sudut pusat satu segitiga, karena ini ada 6 segitiga ya. Sama saja apa? Sudut pusatnya adalah 360. Sudut pusatnya dari 360 bagi 6. Nah, hasilnya adalah
60 derajat ya, ini berarti 60 derajat. Nah, karena ini jari-jari sama saja ukurannya, R, berarti ini kakinya sama. Karena ini sudah 60, berarti sisa 120 bagi 2. Berarti ini 60 juga. Ini 60 juga. Sehingga ini ketahuan ya, kalau ini 4, ini kan sama sisi, segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi ini otomatis ini 4, karena dia jari-jarinya adalah 4. Maka luas segitiga itu sama saja apa? Setengah kali sisi yang mengapitnya adalah 4 kali 4 kali sin 60 sama dengan setengah kali 16 kali setengah akar 3. Hasilnya adalah 16 dibagi 4, ini bagi 4 ya, sisa 4 akar 3. Luas 1 segitiga, maka luas segi enamnya adalah 4 akar 3 dikali 6, sama dengan 24 akar 3 cm persegi. Ini cm persegi ya, 1 segitiga. Oke, sudah? Nah, yang diarsir ini adalah bagian dari lingkaran. Luas lingkaran apa rumusnya? V R kuadrat. Jari-jarinya 4 adalah V kali 4 dikuadratkan sama dengan 16 V ya. Maka luas yang diarsir itu sama saja dengan luas lingkaran, ini lingkaran ya, dikurang luas segi 6. Luas lingkaran adalah 6V, luas segi 6 adalah 24 akar 3. Nah, itu yang diarsir. Kita cek jawabannya. 6Pi dikurang 24 akar 3. Dikurang 24 akar 3 ya. Jawabannya D ya. Demikian kita telah membahas materi tentang penerapan atau masalah yang berkaitan dengan trigonometri. Untuk kasus yang pertama itu luas segitiga dengan beberapa contoh soal untuk dibahas.